Kemudian saya sempat mengungkapkan bahwasanya bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW pernah dihitung oleh Ibnu Umar dalam satu majelis. Beliau menghitungnya. Aku mendengar, kata Ibnu Umar, Nabi SAW membaca 100 kali. Apa kalimat yang dibaca? Masih ingat insyaallah jemaah sekalian. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Baik, kalau kita tidak hafal kalimat ini nggak jadi masalah, kita baca saja. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kalau kita baca 10 menit jemaah sekalian, itu sudah lebih dari 100. Atau kalau kita ingin membaca 100 kali, ya bacalah 10 menit. Karena nggak sampai 10 menit kita sudah mencapai sebenarnya angka 100. Baik, cerita apa yang ingin saya ungkapkan seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi? Ada 2 cerita. Cerita pertama ini terjadi, diungkapkan oleh Nabi SAW, terjadi pada masa sebelum Nabi SAW. Dan cerita yang kedua terjadi pada masa Nabi SAW. Yang terjadi pada masa sebelum Nabi SAW, beliau menyebutkan gini, kana fi man kana qablakum. Dulu, kata Nabi SAW, pernah ada seseorang yang dia ini qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia membunuh 99 orang. Ya. Enggak nanggung-nanggung, 99 jiwa dia bunuh. Tapi subhanallah, walaupun pembunuhan itu dosa besar, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hatinya keinginan untuk bertaubat. Akhirnya dia cari konsultan taubat. Gua mau taubat nih, ya. Kemudian cari konsultan. Di mana orang yang bisa jadi konsultan taubat? Oh, si fulan. Disamperin si fulan. Tiba-tiba dia ketemu dengan orang abid, seorang yang ahli ibadah, ya. Orang soleh, ahli ibadah. Ketemulah dia. Ini sama ahlinya, satu ahli ibadah, satu ahli bunuh, cuma sekalian. Sama-sama ahlinya. Ditanya, Pak, saya ini sudah bunuh 99 orang, tapi saya mau taubat sekarang. Adakah pintu taubat itu masih terbuka buat saya? Jamaah sekalian kaget. Berapa? 99 katanya. Satu aja dosanya gede banget, gitu kan? Akhirnya kagak, katakan dia bilang, jemaah sekalian, nggak ada itu, besar loh. Akhirnya dibunuh sekalian. Jadi 100 jemaah sekalian, ya. Jadi 100. Tapi subhanallah dia masih mau bertaubat. Saya cari konsultan lain. Saya cari konsultan. Saya mau taubat beneran nih, katanya. Akhirnya yang kedua ini ketemu sama konsultan beneran nih. Orang soleh, bukan abid saja, tapi dia alim, punya ilmu. Ketika dia bilang, saya sudah bunuh 100 orang, tapi saya ingin bertaubat. Masihkah ada pintu taubat terbuka buat saya? Kata orang ini, karena dia berbicara dengan ilmu, dia mengatakan, gak ada pintu taubat itu yang tertutup. Pintu taubat selalu terbuka buat kamu. Kalau kamu ingin bertaubat, masih bisa, masih. Akhirnya dikasih arahan. Tapi begini, saya lihat, kamu datang dari daerah mana? Oh, saya tinggal di daerah fulan. Daerah fulan itu tidak cocok untuk kamu tetap ada di situ kalau kamu ingin taubat. Daerah itu nggak mendukung kamu untuk tetap berada dalam kondisi baik bertaubat. Terus, kamu harus pindah. Kemana? Kamu pindah ke daerah B, fulan. Terus, di situ banyak orang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tinggal di situ, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Siap? Berangkat jamaah sekalian. Pak koper, ada tahu nggak pakai koper dulu ya? Pak pakai apa namanya? Ditaruh di sarung kali ya, diikat. Udah, ini daerah yang mau dia tinggalkan, ini daerah yang mau dia tuju. Ya. Dan subhanallah, berjalanlah dia ingin bertaubat katanya. Di pertengahan, ini pas di pertengahan. Kalau misalnya ini 100 km, ini KM 50 di sini. Di pertengahan nih jemaah sekalian. Tiba-tiba mati dia.
Di pertengahan kata Nabi SAW, falamman tasafat tariq, ketika dia berada pas di pertengahan mati dia. Lah ceritanya gini jemaah sekalian. Ya, ceritanya gini, orang tuh kalau mati, yang akan mencabut itu cuman malaikat maut satu. Tapi malaikat maut itu ketika datang nggak sendirian, dia rombongan. Rombongannya tuh macam-macam. Gini, kalau orang soleh, maka rombongan yang akan datang itu adalah namanya rombongan malaikatur rahmah. Ya, namanya rombongan malaikatur rahmah. Kalau dalam riwayat hadis saya lihat mereka itu mereka membawa kain kafan dari surga. Ya. Tapi kalau orang yang akan meninggal itu orang yang tidak soleh atau orang kafir, maka malaikat maut selain dia datang dengan tampilan yang gak enak untuk dilihat, dia datang ini dengan dayang-dayang gak enak juga dilihat. Tapi kenapa? Karena rombongan ini bukan malaikatul rahmah, namanya malaikatul azab. Bawa kain kafan? Iya, bawa kain kafan juga, cuman dari neraka. Ya, gitu ceritanya. Lah ketika orang ini mati di pertengahan, dua rombongan datang, jemaah sekalian. Yang malaikat rahmat bilang, ini jatah kami nih. Dia sudah menghadapkan hatinya kepada Allah, dia ingin bertaubat. Gitu. Tapi malaikat-malaikat azab rombongan yang kedua bilang, "Bu, coba lihat, kamu lupa 99 tambah 1. Dia kan belum ngapa-ngapain, cuman pindah aja, habis itu mati. Ini jatah kami," kata malaikat-malaikat azab. Tapi karena mereka sama-sama punya argumen, mereka nggak bisa memutuskan. Kata Nabi SAW, kemudian Allah mengutus kepada mereka satu malaikat dalam bentuk manusia yang akan memberikan keputusan. Akhirnya datang nih malaikat satu nih. Udah gini aja, jangan eker-ekeran begini. Coba ukur kemana dia lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke daerah yang bagus nih, berarti dia orang baik. Tapi kalau dia masih lebih dekat ke daerah yang jelek, berarti dia masih orang jelek. Oke, ukur. Subhanallah, ketika diukur, dia lebih dekat ke daerah yang baik. Itu pun hanya 1 jengkal. Akhirnya apa jemaah sekalian? Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi jatahnya malaikatur rahmah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa lebih dekat ke daerah yang baik? Padahal dari awal Nabi mengatakan falamman tasafat tariq, ketika dia pas di pertengahan jalan. Bener-bener kilometer 50 beneran jemaah sekalian. Pas banget. Tapi kok bisa? Gini jemaah sekalian. Allah ternyata intervensi di situ. Jadi sebelum diukur oleh malaikat, oleh malaikat itu, Allah mengatakan ke daerah yang jelek, ibta'idi, menjauhlah engkau. Dan kepada daerah yang baik, Allah mengatakan iqtaribi, mendekatlah engkau. Ya Allah yang nyuruh geser jemaah sekalian. Ya. Tapi nggak banyak-banyak gesernya. Kalau dalam riwayat itu memang disebutkan gesernya dikit, ya. Yang masuk ke daerah sini, daerah baik itu dadanya. Ya. Dadanya, makanya dia hanya sejengkal saja, ya. Loh, kalau lari itu kan yang penting kaki atau dada jemaah sekalian? Dada. Ya. Kalau lari itu yang masuk finish duluan, makanya para pelari itu berusaha miring tuh. Begini dia larinya, gimana begini dia, ya. Kalau dadanya masuk berarti dia masuk finish. Ya hanya sejengkal aja, diampuni jemaah sekalian. Subhanallah. Lah, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, tak ada dosa besar di hadapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh itu jemaah sekalian, dosanya bukan besar ya, besar jemaah sekalian. Bukan ini bukan satu yang dibunuh, 99, 100 sampai jemaah sekalian. Tapi di hadapan ampunan Allah enggak ada apa-apanya. Makanya para ulama mengatakan dalam riwayat disebutkan la kabirata ma'al istighfar.
nggak ada dosa besar kalau orang itu selalu minta ampun, bertaubat kepada Allah. Tapi wala saghirata ma'a al-israr. Tak ada dosa kecil kalau dosa itu dilakukan terus-menerus tanpa taubat. Ini satu. Jadi ini membuka peluang supaya orang tidak punya pesimis, ya, perasaan pesimis. Wah, gua sudah kemana-mana, sudah melanglang buana urusan maksiat. Gak ada dosa besar, ya. Pintu taubat selalu terbuka dan Allah siap untuk mengampuni. Poin yang kedua, yang pelajarannya bisa diambil dari hadis ini, bahwa gini, orang itu seharusnya memantapkan diri untuk masuk dalam proses perbaikan atau tazkiyatun nafas. Membersihkan dirinya dari dosa dan lain semacamnya. Yang penting masuk dalam proses. Mau nyampe sampai finish atau tidak itu urusan belakangan. Orang kalau sudah masuk dalam proses itu sudah dapat apresiasi besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak penting nyampe ke finishnya, tapi pastikan kita sudah benar-benar masuk dalam proses perbaikan diri itu. Orang ini kan belum nyampe ke tujuannya, belum beribadah kepada Allah, belum ketemu dengan lingkungan yang baik itu. Tapi Allah sudah apresiasi. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan gini jemaah sekalian. Qad aflaha man tazakka. Apa artinya? Sungguh beruntung orang yang berusaha membersihkan diri. Membersihkan diri. Kalau dikatakan membersihkan diri, kemana Bapak Fulan tuh? Oh, dia nggak datang. Dia lagi membersihkan ruangan. Dia nggak datang. Kalau berarti ruangannya bersih apa kotor? Ya. Ruangannya bersih apa kotor? Dia sekarang tidak bisa hadir karena dia membersihkan ruangannya. Ruangannya bersih apa kotor? Ruangannya kotor. Makanya dia bersihkan. Tapi Allah sudah mengatakan qad aflah. Sungguh sudah beruntung. Kenapa? Karena dia masuk dalam proses. Gitu. Jadi orang masuk dalam proses itu sudah diapresiasi oleh Allah. Jadi pastikan diri kita itu masuk dalam proses perbaikan diri ini. Masuk dalam gerbong itu, jangan ada di luar. Ya. Perkara jalannya lambat, belum nyampe ke, tapi proses jangan berhenti. Nah, itu ya. Oke, ini hadis yang atau cerita pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW yang ada hubungannya dengan taubat yang terjadi pada masa Bani Israel dulu. Kemudian cerita yang kedua, ini untuk mengakhiri bab tentang taubat. Ada sebuah cerita tentang sahabat yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat ini perempuan. Hadisnya hadis yang ke-10 ya. Di mana diriwayatkan dari Imran ibnul Husain. Ceritanya begini. Ada seorang wanita dari Bani Juhaina. Seorang wanita dari Bani Juhaina. Dia ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia hubla, kondisinya hamil. Minaz zina, disebabkan karena dia berzina. Dan dia adalah seorang wanita yang sudah bersuami. Ya, dia punya suami. Tapi dia itu kan ini hukumannya berat jemaah sekalian. Ya. Kalau sudah pernah bersuami atau beristri, maka kemudian berzina, hukumannya dirajam, ya. Dia datang ke Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kurang lebih saya ini hamil karena zina. Dan saya ini sudah punya suami. Intinya, ya Rasulullah, aqim alayya haddallah. Saya ingin Anda memberlakukan kepada saya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tahirni, ya Allah, ya Rasulullah, bersihkan saya dari dosa zina ini." Ya. Jadi hatinya nggak kuat jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, orang tuh kalau dia melakukan kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Satu dosa itu akan ada satu titik.
Kalau dosanya besar, titiknya gede ya mas kalian. Ya, yang ini sampai nggak kuat, sampai datang ke Nabi. Saya ingin Anda merajam saya ya Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh, karena Nabi yakin ya setelah diperiksa-periksa, yakin bahwa wanita ini tidak ada yang memaksa, kan? Dan pengakuannya benar. Akhirnya Nabi SAW mau memberlakukan hukuman rajam itu. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, tapi kamu kan lagi hamil. Kalau rajam itu diberlakukan sekarang, nanti janin kamu juga mati. Sudah, tunggu dulu sampai kamu melahirkan. Kalau sudah kamu melahirkan, bawa lagi. Kamu datang lagi ke sini. Akhirnya pulang sampai melahirkan. Anggap aja sudah 9 bulan, ya, balik lagi. Bawa janin bayinya itu dibawa ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya wanita yang 9 bulan lalu datang dalam keadaan hamil dan saya minta untuk dirajam, tapi Anda bilang tunggu sampai melahirkan, dan sekarang saya sudah melahirkan. Sekarang saya ingin Anda memberlakukan hukuman rajam itu kepada saya. Tapi Nabi bilang begini, bayi ini kan masih membutuhkan ASI kamu. Sudah, susuin aja dulu. Kalau sudah selesai menyusuin, ya silahkan kamu datang lagi. Sudah anak ini sudah tidak bisa lepas dari kamu, ya silahkan. Akhirnya sampai menyusui, sampai anak ini bisa makan mandiri, pakai makanan ya mas sekalian, nggak butuh asinya lagi. Dia datang lagi ke Nabi SAW sambil anaknya itu dikasih, kalau sekarang mungkin dikasih regal apa begitu kan, ya supaya Nabi tahu kalau anak ini sudah bisa makan sendiri. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya wanita yang dulu pernah Anda tolak untuk dirajam karena bayinya masih kecil. Sekarang anak saya sudah bisa makan sendiri. Akhirnya sudah, kata Nabi SAW, bayinya dikasihkan kepada walinya, kemudian diceritakan fasyuddat 'alaiha thiyabaha. Ya, kemudian bajunya itu diikatkan ke badannya, kemudian ditanam setengah dari badannya itu, kemudian dilempar dengan batu, dirajam, ya. Hattal maut, sampai orang itu wanita ini mati, ya. Sahabat-sahabat itu melemparinya, ya. Tidak boleh dengan batu besar karena itu akan menjadikan dia langsung habis mati, dan tidak boleh dengan batu kecil-kecil karena itu akan menyiksa dia lama, ya, sehingga batunya sedang aja, gitu, ya. Akhirnya mati. Setelah mati, Nabi SAW minta urus jenazahnya. Diurus jenazahnya, dibersihkan dan lain semacamnya, kemudian dikafani, dihadirkan lagi jamaah sekalian ke masjid, kemudian disolatkan jenazahnya. Siapa yang menjadi imamnya saat itu? Yang menjadi imamnya Rasulullah SAW sendiri. Ini yang menjadikan sahabat ini jamaah sekalian iri juga. Saya pingin kalau saya mati Nabi yang mensolatkan gitu kan. Tapi gimana? Masa mau bunuh diri? ya nggak bisa. Intinya sahabat-sahabat ikut mensolatkan bersama Nabi SAW. Tapi ada kejadian, ya. Sayyidina Umar itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat. Anda mensolatkan jenazah wanita ini padahal dia sudah berzina. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-madinati lawasi'atuhum. Kamu nggak tahu, wanita ini sungguh benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sekiranya taubat wanita ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, itu cukup untuk mengampuni kesalahan dan dosa mereka semua. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah, kisah yang disebutkan oleh Imam
kata Nabi SAW, siapa, kata Nabi kepada Sayyidina Umar, siapa orang yang dia lebih punya keutamaan dibandingkan dengan seseorang yang mau menyerahkan dirinya untuk diberlakukan kepadanya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih utama dari dia? Siapa yang lebih unggul dari dia? Enggak ada. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya. Apa mungkin pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Ya. Yang bisa diambil dari hadis ini, lihat. Jadi jangan lihat, oh ya Rasulullah berarti zaman Nabi SAW atau Nabi itu tidak berhasil ya mendidik para sahabat sehingga di antara mereka masih ada yang berzina. Enggak, jamaah sekalian. Kejadian ini malah menunjukkan bagaimana keberhasilan Nabi mendidik para sahabat. Menjadikan orang, Nabi itu bisa mendidik generasi yang kalau mereka melakukan dosa, hatinya nggak tenang, jemaah sekalian. Hatinya nggak tenang. Datang pertama kali, ya Rasulullah, bersihkan hati saya dari noda kemaksiatan ini. Ditolak oleh Nabi, tunggu sampai melahirkan. Berapa bulan tuh jemaah sekalian untuk melahirkan? 9 bulan. Tapi panasnya maksiat di dalam hatinya itu masih ada. Dan ini kan menunjukkan kebersihan hati para sahabat. Lah kalau kita hari ini ngerjakan maksiat, nanti malam tidur, besok aman aja kayaknya jemaah sekalian. Ya, udah lupa lagi kita, kayak lembaran baru aja sudah. Sahabat ini nggak bisa tenang. Lihat hatinya. Bahkan ketika ditolak lagi, suruh menyusui, kan lebih lama lagi. Tapi itu tidak menjadikan hati dia tenang. Dia terus dihantui dengan kemaksiatan itu. Itu nomor 1. Jadi cerita ini menunjukkan apa? Keberhasilan Nabi mendidik para sahabat sampai pada tingkatan kalau mereka melakukan dosa, mereka tidak tenang hatinya. Ya. Itu nomor 2, jamaah sekalian. Lihat bagaimana orang yang bertaubat kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala berlakukan buat dia hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi? Dosanya diampuni. Ya. Ini keutamaan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajam itu akan membersihkan dosa itu. Dia sudah tidak membawa dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hukuman Allah. Berbeda dengan hukuman manusia. Ya. Hukuman manusia, masuk penjara dan lain, itu tidak akan menghapuskan dosa. Itu tidak akan menghapuskan dosa. Orang berzina, terus dimasukkan penjara, habis itu dikeluarkan, dosanya hilang. Ya enggak lah, kalau dia enggak taubat kepada Allah. Kalau sudah diberlakukan hukuman itu dipastikan bersih. Lihat bagaimana Nabi mengatakan taubatnya wanita ini cukup untuk mengampuni dosanya 70 orang. Cukup diampuni semuanya. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 cerita yang diungkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang terjadi pada masa sebelum Nabi, ya, atau masa pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa generasi sahabat itu adalah generasi yang paling baik, tapi bukan berarti tidak ada kemaksiatan yang terjadi di situ, ya. Karena memang sahabat, walaupun Nabi mengatakan mereka itu adalah khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasi sahabat yang hidup bersama dengan aku, ya. Tapi mereka bukanlah generasi yang maksum, yang jauh dari yang terlepas dari kesalahan, ya. Tapi tetap mereka bisa punya kesalahan, dan itulah kenapa kita diperintahkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta para sahabat, ya.
Hatta para apalagi kita model kita begini jamaah sekalian. Ya, sahabat aja yang ngumpulnya sama Nabi. Kalau kita ngumpul sama siapa jamaah sekalian? Ya. Baik, jamaah sekalian, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini poin terakhir di bab At-Taubat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya sempat mengungkapkan bahwa